Oleh karena itu, malaikat dapat dikatakan sebagai pengantara atau penyampai urusan yang berasal dari Allah. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti. Dan hari ini tema kita adalah tentang 10 malaikat beserta tugasnya. Kisah ini atau cerita ini Ayu dapatkan sumbernya dari internet. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan gelar, tempat, dan lain sebagainya. Terima kasih juga bagi yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Apalagi yang sudah subscribe, like, komen, dan juga membagikan video ini. Langsung saja kita masuk ke 10 malaikat beserta tugasnya. Selamat menyaksikan 10 malaikat dan tugasnya dari yang menyampaikan wahyu sampai menjaga surga. Di antara keyakinan penting umat Islam adalah keberadaan malaikat sebagai entitas gaib. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dalam mengurus segala urusan. Dalam bukunya yang berjudul Mengundang Malaikat ke Rumah, Mahmud Asy-Syafrawi menjelaskan bahwa malaikat merupakan bentuk jamak dari kata malak yang berasal dari kata al-alukah yang berarti arisalah atau misi atau pesan. Sementara itu mereka yang membawa misi disebut ar-rasul atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut sebagai rasul atau utusan-utusan. Ada juga pendapat dari beberapa ulama yang menyebutkan bahwa malak berasal dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, malaikat dapat dikatakan sebagai pengantara atau penyampai urusan yang berasal dari Allah. Secara terminologi, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk beribadah dan taat kepadanya, serta melaksanakan semua tugas yang diberikannya. Malaikat dijelaskan juga sebagai makhluk yang tercipta dari cahaya atau nur. Oleh karena itu, mereka mewarisi sifat cahaya, yaitu tidak dapat dilihat dan memiliki kemampuan bergerak dengan kecepatan cahaya. Dalam sabda Nabi Muhammad, beliau membenarkan mengenai asal-usul penciptaan malaikat yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Lebih detailnya, Mahmud Asy-Syafrawi menyampaikan bahwa malaikat telah diciptakan sebelum manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Ketika itu malaikat telah ada. Dan saat mereka mendengar berita bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, mereka pun menanyakan hal tersebut kepadanya. Berikut 10 malaikat dan tugasnya, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, malaikat Jibril memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Sebutan Ruhul Kudus dalam surat Al-Baqarah ayat 87, Ruhul Amin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194, dan Namus dalam hadis Nabi Muhammad riwayat dari Aisyah. Sementara nama Jibril sendiri termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa
beberapa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril menemuinya dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh, Rasulullah jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, mengirimkan hujan, mengatur angin, dan mendistribusikan rezeki. Salah satu tugas yang paling terkenal adalah sebagai pembawa rezeki bagi semua makhluk ciptaan Allah. Allah berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala saat dimulainya hari kiamat di masa depan. Sangkakala ini akan terus ditiup hingga hari kebangkitan di padang mahsyar. Jumlah tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan pertama menimbulkan ketakutan. Tiupan kedua mematikan semua makhluk. Dan tiupan ketiga membangkitkan kembali semua makhluk. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah, doa iftitah apakah yang dibaca Nabi Muhammad ketika membuka sholat malamnya? Aisyah menjawab, apabila Rasulullah sholat malam, beliau membaca doa iftitah yang artinya sebagai berikut. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Maha pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang goib dan yang nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku jalan keluar yang benar dari perselisihan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi siapa yang Engkau kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 770. Yang keempat, malaikat Israil. Tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa semua makhluk hidup, termasuk manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat ketika saatnya telah tiba. Sebenarnya nama Israil tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, melainkan penyebutannya hanya malaikat maut. Allah kemudian berfirman, katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kalian. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad dalam hadis dari Abu Umamah. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan kepada malaikat maut untuk mengambil atau mencabut semua arwah kecuali bagi orang yang mati syahid di laut, karena Allah yang langsung mengambil arwah-arwah mereka. Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid di daratan kecuali hutang. Sedangkan untuk orang yang mati syahid di laut diampuni Allah semua dosanya termasuk hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, malaikat mungkar. Tugas malaikat mungkar adalah menanyai orang-orang yang telah meninggal dan memeriksa manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Rasulullah pernah menuturkan nama malaikat ini dalam sabdanya dari Abu Hurairah.
Apabila mayat salah seorang di antara kamu selesai dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat yang berwarna hitam keabu-abuan. Satu bernama Mungkar dan yang satunya lagi bernama Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, malaikat Nakir. Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat Mungkar, yaitu menanyai orang-orang yang telah meninggal dan menanyai manusia di alam kubur tentang amal mereka. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Tugas malaikat Raqib adalah mencatat semua perbuatan baik setiap manusia dari masa dewasa hingga akhir hidup, baik yang telah dilakukan, sedang dilaksanakan, maupun rencana baik yang hendak ditunaikan. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid memiliki tugas untuk mencatat semua perbuatan buruk setiap manusia yang telah dilakukan dari masa dewasa hingga akhir hidup. Diketahui bila seseorang yang mengerjakan dosa atau maksiat, maka keburukannya tidak langsung ditulis oleh malaikat Atid, melainkan akan ditunggu terlebih dahulu sekian waktu. Allah bermaksud demikian agar para hamba dapat bertaubat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya sehingga tak terhitung dosa. Yang kesembilan, malaikat Malik. Bertanggung jawab menjaga dan mengatur siksaan neraka bagi para penghuninya. Mereka dikenal juga sebagai malaikat Zabaniyah dan jumlahnya begitu banyak. Adapun Malik disebut sebagai pemuka dari para malaikat tersebut. Keberadaan malaikat penjaga neraka ini tercantum dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Mereka menyeru, "Wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Yang ke-10 atau yang terakhir, malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga dan mengatur kebahagiaan penghuni surga. Meskipun namanya tak tercantum jelas dalam Al-Quran dan hadis, tetapi para ulama berpendapat sebutannya demikian. Mengenai malaikat penjaga surga ini, Allah nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 73. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, "Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalam untuk tinggal selama-lamanya." Demikianlah penjelasan mengenai 10 malaikat dan tugasnya yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Selesai sudah kisah kita hari ini tentang 10 malaikat yang wajib kita imani di dalam agama Islam, dari menyampaikan wahyu sampai yang menjaga surga. Setidaknya kita harus tahu tentang malaikat ini beserta tugas-tugasnya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya dan di episode yang lebih menarik lagi bersama Ayu Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.